untuk mengisi Ramadan kita di tahun ini dengan amal-amal terbaik kita. Sahabat keluarga, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ibadah saum ini bagi kita bukan semata untuk sehat semata, ya, bukan hanya untuk sehat saja. Meskipun dalam sebuah hadis disebutkan sumu tasihhu, saumlah kalian maka niscaya akan sehat. Bukan hanya untuk kesehatan kita atau bukan hanya untuk manfaat yang kita rasakan sendiri. Tapi saum jauh lebih besar daripada itu, manfaatnya adalah untuk kemaslahatan semua manusia, untuk kemaslahatan setiap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah mengenai saum ini, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat kutiba alaikumusiyam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita itu saum kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana juga telah ditetapkan, telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Artinya syariat saum ini sudah turun-temurun, sudah begitu sangat lama dan mempunyai efek yang sangat dahsyat, yaitu kemaslahatan bagi setiap manusia. Di mana unsur maslahatnya? La'allakum tattaqun. Bahwa takwa yang menjadi inti dari saum itu sendiri, yang menjadi tujuan dari saum kita, itu mempunyai dampak yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi takwanya di dalam saum itu akan berdampak terhadap sosial, berdampak terhadap orang lain, bahkan berdampak terhadap kehidupan manusia seluruhnya. Maka hadirin rahimakumullah sahabat keluarga, ini hal yang mesti kita pahami bersama, bahwa saum ini merupakan keperluan kita dan untuk kemaslahatan kita bersama. Allah turunkan saum. Hadirin, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadhan, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Atau dalam hadis yang lain itu disebutkan dalam bentuk kalimat man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan, ya, barang siapa yang melaksanakan juga, ya, Ramadan di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ya, dikarenakan iman. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan dan karena rasa iman. Ini yang pertama yang mesti kita yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Saum Ramadan ini mestilah dikarenakan sebab iman, ya. Bukan dikarenakan hal yang lain, bukan dikarenakan ada tuntunan, dikarenakan ada tuntutan, atau dikarenakan akan mendapatkan sanksi kalau kita tidak saum. Tapi betul-betul harus hadir dari dalamnya iman kita, ya. Dari diri kita sendiri harus mempunyai keyakinan bahwa kita melaksanakan saum karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharap, ya, dan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya. Maka hadirin rahimakumullah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan barang siapa yang saumnya karena iman, artinya karena Allah Subhanahu Wa Taala, wahtisaban, begitu juga karena ada ikhtisab, karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saum ini tidak boleh kita hanya saum semata, tapi kita harus ada ikhtisaban. Ikhtisaban inilah yang akan menjadikan hari-hari Ramadan kita semangat, akan kita isi dengan kegiatan apapun yang menjadi bekal ibadah kita, ya. Karena kalau orang saum tidak mempunyai ihtisaban, ya, tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan melaksanakan saum sesaum-saumnya saja, ya.
yang penting dia tidak makan, yang penting dia tidak minum di siang hari, yang penting dia tidak tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hanya itu saja. Ya, yang ada seseorang mungkin hanya tiduran, mungkin seperti itu, atau hanya jalan-jalan terus dari pagi sampai sore, ya, atau dari subuh sampai datangnya waktu maghrib itu jalan-jalan seperti itu. Itulah yang terjadi ketika seorang melaksanakan saum, ya, semata karena dia ingin saum, ya, tidak karena iman, tidak karena ihtisaban. Nah, bagi kita mestilah kita isi saum tersebut dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya saum ini bagian dari rukun Islam, ya. Bagian dari kewajiban-kewajiban yang lain yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kita saum, ya kita sholat. Kita saum, ya kita bersedekah. Kita saum, ya kita memberi perasaan orang lain dan lisan kita yang buruk dan lain sebagainya. Itu iman, ya. Dan ihtisaban, kita saum dan kita isi saum kita dengan amal-amal terbaik kita. Kenapa? Karena kita menginginkan selama bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala gandakan pahala-pahala kita karena ibadah-ibadah kita yang banyak di bulan Ramadan. Itu harapan kita. Jadi tidak kita isi hanya dengan tidur semata atau dengan leha-leha saja. Mulai dari subuh sampai kita maghrib, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan amal-amal ibadah terbaik kita. Mulai dari tilawah, mulai sedekah, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Tapi Ramadan bukan hanya siang saja, hadir. Ya, Ramadan itu bukan hanya siang bulan Ramadan. Saumnya pun merupakan bagian dari kesatuan Ramadan. Malam hari adalah, ya, di mana kita juga bisa beramal dengan amalan terbaik kita. Maka man qama Ramadan, dan siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, ya, melaksanakan tarawih, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Selama kita iman, selama kita ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, ini luar biasa bahwa saum bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, tentu hadirin rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Kita tidak tahu dosa mana yang Allah akan ampuni, yang Allah akan hapus. Hanya jika ada dosa-dosa kita selama kita hidup, ya, atau dosa-dosa yang belum kita taubati, mestilah kita tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengandalkan dengan saum. Oleh karena itu, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini bagian saum ini menjadi pelajaran bagi kita yang begitu sangat berharga, yang mesti kita manfaatkan mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya kita untuk bisa saum di bulan Ramadan tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Indonesia Hakim. Insya Allah di dalamnya ada program karantina untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan menyimpan semua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam otak-otak kita. Nah, luar biasa kalau kita sudah menjadi hafiz Al-Quran, apalagi di dalam pesantren Hakim ini
ada guru-guru yang hebat hafalannya, hebat murajaahnya, dan juga insya Allah hebat tajwidnya. Insya Allah dengan 3 hal ini, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, min tilawahnya, dan juga menguasai tajwidnya, insya Allah terjamin kita menjadi sahabat Al-Quran yang insya Allah akan diselamatkan hari kiamat dan juga akan diberi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hafalan. Kalau hafalan kita hafalan yang sempurna, maka insya Allah darajat kita di surga adalah derajat yang paling sempurna. Marilah kita bersama-sama daftar di Hafiz Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya masuk di Hafiz Quran Indonesia? Alhamdulillah, sangat senang sekali karena saya bisa berkumpul dengan orang-orang baik, bisa berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, dan bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah, insyaallah untuk pagi ini kita akan mengawali dengan tilawah surah Al-Fatihah dan sedikit ulasan tajwidnya. Kemudian nanti insya Allah lanjut kepada surah Ar-Rahman. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, dimulai dari ta'ud, hendaknya diperhatikan beberapa catatan untuk tajwidnya. Nah, yang sering terjadi kesalahan yang pertama itu ketika huruf hamzah itu tidak kurang jelas ya. Huruf hamzah itu di mana? Yaitu di pangkal tenggorokan. Nah, kemudian ke ain a'u. Nah, itu harus dibedakan ya. Kadang ada yang sama aja gitu ya di sebagian orang karena belum terbiasa atau belum talaki atau belum tahsin. Nah, serta kesalahan kedua yaitu huruf ain. Nah, ini nih kebanyakan sering masuk ke hidung ya. Kalau istilah bahasa ini yang ngirung ya sebenarnya itu. Nah, usahakan huruf ain ini tidak masuk ke hidung ya, karena ain itu huruf di pangkal tenggorokan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nah, kemudian a'udzu, zu juga zu, huruf zu tipis ya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, sampai huruf shin itu tipis. A'udzu billahi itu semuanya tipis. Nah, kesalahan berikutnya ketika secara umum ya, yang paling banyak itu ketika pengucapan huruf shin. Ada sebagian orang itu huruf shin tapi bibirnya ikut campur ya. Misalkan jadi ikut monyong ya. Nash. Nah, itu kurang tepat karena huruf shin itu adalah huruf lidah ya, huruf lisan di tengah lisan. A'udzu billahi nash. Nah, nasnya tipis ya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, kemudian baru di huruf to itu huruf tebal. Nah, dibedakan antara huruf-huruf tipis dan huruf tebal. Nah, ada satu hal yang cukup mempengaruhi bagaimana bisa antara huruf tebal dan tipis itu, yaitu dengan kurang sempurnanya membuka mulut ketika huruf-huruf yang maftuhah atau berharokat fathah. Nah, itu nanti bisa cenderung tebal semua ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu tebal semua karena tidak dibuka. Maftuhah itu kan dibuka fathah dan juga kasroh. Kasroh juga posisinya sama dibuka. Nah, a'udzubillahi minasyaiton. Nah, ke huruf to baru itu posisi rahang kita atau lidah kita itu dikondisikan naik ya, tafkhim, tebal. To, bahkan to itu memiliki sifat khusus yaitu sifat itbaq ya. Itbaq itu artinya contohnya ini lidah kita ya ini. Nah, ini langit-langit itu sampai nempel. Wo. Jadi ada perjuangan untuk ketika mengucapkan huruf to ya, berbeda dengan huruf ta. Ta itu cenderung mudah, walaupun ta dan to itu satu makhraj ya di ujung lidah, hanya beda sifat. Wo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ni-nya jelaskan kasrohnya ya. Dari awal a'udzu billahi minasyaitonir. Ni tipis, ni rajim. Nah, ke huruf ro-nya lagi itu ada tafkhim lagi ya. Huruf ro. Tebalkan lagi itu. Saya ulangi bacanya. A'udzu billahi maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini rajim. Jadi ada dua tempat yang ditebalkan ya. Yang pertama di to, yang kedua di ro. Nah, kemudian berikutnya nirrojim. Nah, kesalahan berikutnya secara umum itu di huruf jim ya, huruf jim. Nah, banyak di antara masyarakat kita mungkin ya, bahkan di luar sana juga orang-orang luar kesulitan, ada yang kesulitan mengucapkan huruf jim. Katanya di orang Mesir itu susah huruf jim itu, makanya ke huruf go ya. Nah, sama ya di kita juga huruf jim itu banyak yang salah. Kenapa? Ada udara yang keluar. Nah, ja, usahakan itu huruf ketika kita mengucapkan huruf ja tidak ada udara yang keluar. Ja. Nah, itu sifatnya itu namanya sidah ya kalau di istilah tajwidnya ya. Ja. Jangan ja, jim. Nah, itu kurang tepat. Jim harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat ya huruf jim itu. Dan jangan lupa kasrohnya, jelaskan lagi ya. Jangan jim. Kadang ada orang yang tuh ke e. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim.
Jim. Nah, terus jim. Jim, jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, selesai ta'ud, lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling penting tadi saya ingatkan itu vokal ya. A, I, U. Nah, bismi, jelaskan kasrohnya. Bismi. Bismillah. La. La-nya juga usahakan menggunakan logat mengikuti syekh-syekh ya yang sudah bertalaki. La. Jangan logat Sunda ya, kadang la. La. Itu kesalahan huruf lam. La. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kata basmalah untuk bagian tebal dan tipisnya itu ada di huruf ro ya. Bismillah nah di rahman, di kata ar-rahman dan kata ar-rahim itu yang harus ditafkhimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juga jangan lupa di kata awal bis. Nah, itu harus ada udara juga mengalir. Bis itu ada hamasnya, ada desisnya. Bis sofir ya. Bis. Nah, jangan kuat, harus mengalir. Udara dan suara keluar berjalan ya dari mulut. Bis. Nah, bismillah, jangan tertahan udaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicontohkan mungkin ya masing-masing. Nah, kemudian ya silahkan. Ayat kedua ya. Ayat kedua dari surah Al-Fatihah, atau ada juga sebagian ulama mengatakan ayat pertama itu dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah di kata pertama, al. Kesalahannya itu kenapa? Karena ada sebagian yang ini ya, memantulkan huruf lam. Ale. Nggak boleh ya. Harus jangan dipantulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang juga hati-hati masuk ke hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tadi ayat pertama ya, ada huruf ro yang ditebalkan. Ayat kedua juga, ayat ketiga ya. Mohon maaf. Ayat ketiga di Ar-Rahmanir-Rahim. Di ro juga ya, ro tafkhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan lupa jelaskan vokalnya. Fathah buka a, kasroh tarik i, domah maju u. Nah. Kemudian ayat keempat, Maliki yaumiddin. Nah, ini ada huruf kaf yang perlu diperhatikan. Maliki yaumiddin. Kaf itu ada sedikit udara keluar ya. Maliki yaumiddin. Hati-hati juga, kesalahan yang sering terjadi itu memanjangkan mad yang harusnya 2 harokat ya. Misalkan Maliki yaumiddin. Nah, itu kepanjangan. Usahakan 2 harokat. Atau untuk pembiasaan boleh diayun. Maliki yaumiddin. Namun tidak wajib ya. Untuk yang masih sering kelebihan madnya bisa dengan diayun. Diayun aja. Nah, itu untuk jurusnya. Maliki
maliki yaumiddin. Nah, kemudian berikutnya di ayat keempat ini ada maliki yau. Nah, yau. Kesalahan berikutnya itu pengucapan yau banyak yang ke huruf o ya. Maliki yau. Ada ya, ada sebagian. Maliki yau, hati-hati. Harusnya disempurnakan domahnya, madmumah. Mengumpulkan dua bibir ke depan. Yau. Maliki yaumiddin. Nah, kemudian di huruf ad-din, kuatkan. Ada penekanan. Maliki yaumiddin. Lanjut lagi di ayat kelima. Kelima ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sifat huruf ya harus ditekan dulu. Iya, iya, namun tidak kuat. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak tertahan ya-nya. Iyyaka, iya. Iya. Jadi ditekan namun tidak tertahan seperti huruf dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Nah, ka-nya hamas. Iyyaka na. Huruf ain yang sukun. Na. Jelaskan ainnya. Iyyaka na'budu. Nah, berikutnya kesalahannya itu menebalkan kata du. Nah, iyyaka na'budu. Nah, tipiskan huruf du ya, karena huruf dal itu huruf tipis, huruf istifal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, itu kayak tadi di kata bismillah ada udara dan suara juga berjalan. Iya, udara keluar, suara berjalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu untuk ayat keempat. Kemudian ayat kelima, mohon maaf. Ayat ke-6. Nah, ini ayat ke-6 dan ke-7 ini lumayan karena ada huruf shad. Nah, huruf shad ini lumayan huruf yang cukup ini ya, berat, perlu perjuangan ya. Ihdinas sama seperti huruf ko. Sifatnya sama seperti huruf ko, yaitu ada isti'la dan itbaq. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, juga ada udara keluar ya. Jangan terburu-buru. Rasakan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tebalkan sodnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk huruf sod ini makhrajnya sama dengan huruf sin. Sa. Hanya beda di sifat. Kalau sin tipis, sa, si, su. Kalau huruf sod tebal, so, si, su. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian pengucapan di mus. Nah, mus huruf mim berharokat domah. Mu. Nah, sempurnakan dulu apa domahnya ya. Mu. Nah, baru ke sinnya dinormalkan lagi ya, atau ditarik lagi. Mus. Jangan di depan terus. Mus. Kalau di depan terus, maka sinnya cenderung tebal seperti sod. Mus. Maka dikembalikan lagi ya. Mus. Ditarik ya. Mus. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ta juga ada sedikit hamas.
ihdinas siratal mustaqim. Huruf kaf tebal. Nah, namun ada kesalahan huruf kop, maaf ya, huruf kop. Ya, kesalahan yang sedikit sih, nggak terlalu fatal, yaitu huruf kop ini ketika kasroh terlalu apa ya, istilahnya itu terlalu apa ya? Terlalu harusnya ti biasa aja ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau kof itu memang huruf tafkhim, huruf isti'la, namun ketika berharokat kasroh tafhimnya tafhim nisbi ya, tidak terlalu tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ayat ke-7. Ayat ke-8, ayat ke-6. Sekarang ayat ke-7. Siratal, nah, huruf shad lagi ya, baru ayat pertama sudah perjuangan huruf sin ya, huruf shad. Karena di riwayat lain ya ada ini ya, ada perbedaan. Ada yang dengan sin ya, sirot, ada itu ya. Sebagai informasi tambahan bahwa di kata sirot ini bisa dibaca dengan huruf lain ya, si atau huruf zi, zirot. Kalau mungkin Bapak Ibu rahimakumullah takdirkan mungkin ke luar negeri, misalkan ke daerah yang di sana bacaannya menggunakan bacaan riwayat yang lain ya, misalkan riwayat Imam Khalaf, maka ketika mendengar ihdinas itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu juga Al-Qur'an yang mutawatir yang bisa dipakai untuk sholat. Namun di kita umumnya menggunakan riwayat hafaz ya. Itu sebagai tambahan saja. Nah, huruf shad ini ya, baru di ayat ke-7 ini sudah ditemukan dengan huruf shad. Perlu perjuangan. Soi, siro. Sebenarnya saya juga masih dikoreksi oleh ustaz saya ya. Soi, siro, tebal lagi, sirotol. Nah, ini ada kata semuanya tebal, dari mulai sui, ro, tafhim juga, to, tafhim juga, isti'la dan itbaq, isti'la dan itbaq ya. Siratal ladzi, nah alladzi tipis. Siratal, nah pas ke lamnya itu dinormalkan lagi. Siratal, tol. Siratal ladzina an'am. Nah, kemudian ini yang perlu dicatat, ada beberapa yang mengucapkan an ini mantul. An'am, nah, itu tidak boleh dipantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil nah, ghairil, gha tebal juga, huruf gha tebal. Tafkhim, ghairil mau. Nah, di sini dikata mau. Huruf ma-nya jangan terpengaruh tebalnya huruf gha ya, mau. Jadi jangan ghairil mau. Nah, ma-nya tipis, ma terbuka, mau. Kalau misalkan dipelankan, di slow motion tuh mau. Nah, itu yang diajarkan oleh ustaz saya seperti itu. Ghairil maghdu. Nah, bu juga huruf tebal, bu. Huruf dod. Sama ya sifatnya dengan huruf o dan huruf sod, yaitu isti'la dan itbaq. Ghairil maghdubi 'alaihim walad.
walad. Nah, la-nya sama, perhatikan ditipiskan, jangan terpengaruh ke huruf dot. Walad, walad, jangan walad, walad. Nah, itu la-nya tebal. Walad, waladdallin. Nah, kemudian huruf do tebal dan panjang. Panjangnya berapa harokat? Yaitu 6 harokat. Waladdall, itu 6 harokat. Waladdall. Nah, itu 6 harokat. Dan dimasukkan ke lamnya itu tipis. Waladdallin. Alhamdulillah. Ya, untuk ulasan tajwid di surat Al-Fatihah. Nah, kita coba baca ulang dari awal, dari ta'awudz sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para hadirin boleh dibaca di masing-masing tanpa membuka suara mute-nya, tetap di mute aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Demikian untuk pembacaan surat Al-Fatihah dan pemaparan tajwidnya. Sebelum ke surah berikutnya, surah insya Allah surat Ar-Rahman, mungkin tidak banyak, beberapa ayat saja. Ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di chat aja, silahkan. Nah, surat Al-Fatihah ini emang surat yang setiap hari kita baca ya. 17 kali minimal. Minimal 17 kali. Maka penting untuk diperbaiki, dibaguskan. Karena dalam surat surat kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Sebentar, suaranya saya besarkan dulu. Ya, tadi ada yang buka suara ya. Diulang lagi bacaannya atau apanya? Dari siapa? Sebentar. Oh, Assalamualaikum Ustaz, boleh diulang lagi yang surah Fatihah? Boleh ya? Diulang pembacanya ya, kayak lagi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti ya, sambil diikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Luqman. Sebentar saya buka chat dulu. Nih. Alhamdulillah yang hadir ada dari Bekasi. Umi Fatah bertanya, mohon penjelasan wakaf ibtida di ayat terakhir, Ustadz. Wakaf ibtida di ayat terakhir. Nah, ini memang banyak ya yang berkaitan di ayat ini ya, ayat ke-7 ini. Emang dalam ini juga dalam penulisan mushaf ya, di mushaf Madinah asli ya, yang Madinah asli itu yang cetakan Madinah sama cetakan Indonesia itu memang ada perbedaan sendiri ya. Yaitu kalau di mushaf Madinah itu nggak ada wakaf, tidak ada wakaf ya. Maka di wasol saya bacakan gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ya kalau di mushaf Madinah tuh saya sedang buka ini tidak ada wakaf ya. Namun ketika kita membuka mushaf yang lainnya, misalkan mushaf Indonesia, nah di situ ada ya tanda wakaf. Kalau saya itu ada tanda wakaf seperti yang kelima ya, dan lim Arab dan lam alif. Nah itu memang untuk di situ ya ada perbedaan ini ya, penempatan jumlah ayat juga ada perbedaan. Di riwayat lain ya, riwayat bukan hafaz itu di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu tuh ayat ke-6. Jadi ayat pertamanya dari alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Nah, makanya di situ ada tanda wakaf ya untuk sebagian mushaf. Itu ya. Kenapa di situ ada wakaf, ada ibtida. Nah, bahkan bukan cuma wakaf ya, di riwayat lain tuh beda ayat ya, Bu. Siapa? Umi Fatah. Jadi itu memang terkait perbedaan ulama menempatkan wakaf. Karena wakaf itu ya ijtihad para ulama. Nah, jadi wajar kalau ada perbedaan. Namun kalau jumlah ayat, urutan ayat itu taufiqi, itu mutlak itu dari Allah kepada Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalau letak wakaf itu ijtihad para ulama ya, maka kita hormati yang berhenti di situ, hormati yang pasal juga ya hormati juga. Begitu mungkin Umi Fatah terkait pertanyaan wakaf ibtida di ayat ke-7. Oh, ada ini. Ustaz, kamu bisa praktek. Boleh berhenti. Oh, ini ada Kang Yadi bertanya juga, boleh berhenti atau ambil nafas? Ya, insya Allah boleh berhenti di ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu boleh berhenti. Namun kalau misalkan Bapak-bapak Ibu berguru pada guru misalkan yang menekankan di situ harus nggak boleh wakaf, maka mungkin ikuti ya guru tersebut. Karena saya juga belajar bukan pada hanya satu guru ya. Nah, ada satu guru itu nggak boleh berhenti katanya. Tapi setelah di ustadz yang lain boleh berhenti. Maka ambillah yang meyakinkan aja, insyaallah. Ya, wa iyyakum Fatah. Kalau untuk prakteknya mungkin gimana ini, Ustaz siapa? Ustaz Sufi, apa boleh praktek? Tafadhol Ustaz. Oh, Jika antum berkenan. sampai mungkin dipilih mungkin ya beberapa orang mungkin ya. Boleh silakan. Oh iya. Silakan yang mau praktek boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Itu Umi Fatah mau praktek?
Oh, ada 6 buah pisang. Oke, silakan. Mungkin saya pilih terlebih dahulu, yang terlebih dahulu mengacungkan tangannya itu ada Umi Fatah. Silakan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bu, coba di haknya alhamdu. Di mute. Mohon maaf Umi. Umi Fatah. Afan tidak sengaja. Oh iya, silakan. Di al-haknya alhamdu. Ya, Alhamdulillah di hai. iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, boleh di ini Bu, di itunya di nanya tipis, kemudian di nas di siratal mustaqim. Baik Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sama ini Bu, mungkin Bu, maaf di ih-nya ya, ih. Hati-hati terdengar mantul di pangkal tenggorokan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di waladdulinnya ghairil maknya hati-hati la memanjangkan dikit ya, hati-hati kepanjangan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghasukun ya Ustaz, ar-khawah di ghasukun kurang. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mungkin sedikit Bu di itunya wala. Hati-hati la-nya memanjangkan, kepanjangan. Apa istilahnya? Saya lupa lagi. Ketebalan. Jadi jangan walau, tapi langsung walau. Waladdallin. Baik Ustaz. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Udah cukup ini Bu, bagus, alhamdulillah, Masya Allah. Saya masih bingung istitolahnya di Allah Ustaz. Memang huruf dod itu lumayan perlu perjuangan, bukan ya? Di itu ya, di pinggir lidah, mau yang kiri atau yang kanan ke gigi geraham. Ghairil-nya boleh ulang sekali lagi Ustaz? Boleh, silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah. Lebih baik Bu. Tadi yang pertama itu lamnya memanjangkan ya. Sekarang alhamdulillah sudah bagus Bu. Ya, syukran Ibu. Ya, Afwan Umi Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, berikutnya tadi tuh yang duluan itu ini ya, yang 6 buah apa ini? 6 buah raja. Silakan dibuka mute-nya. 6B, Ibu 6B. Apa Pak itu ya? Pisang raja. Nah, sudah dibuka. Silakan. Pak Ustadz, saya kan nggak bisa ngaji. Saya ini belajar, tolong dibimbing ya, takut salah. Oh ya, insya Allah. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hati-hati di hamnya. Ya. Di ham hati-hati terlalu lama. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sama nanti mungkin latihan Ibu ya di rumah huruf ain. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut dulu ya, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tekan dulu, Bu. Salah dulu. ya. Iya, tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kalau dari panjang pendek sudah bagus Ibu, mungkin tinggal latihan-latihan itunya, huruf-hurufnya mungkin Bu. Boleh latihannya Bu, ini dulu. Satu dulu misalkan huruf ain dulu, latihan huruf ain. Ai'u. Nah. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Siapa ini dari mana Bu? Saya Ibu Heni dari Tangerang. Masya Allah. Ya, sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya Bu Neti mungkin ya, 2 lagi ya, mungkin sama Pak Darni atau Bu Darni. Ya, silakan Bu Neti. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu, boleh koreksi Bu. Iya, ini pertama ini ya, panjang 2 harokatnya kepanjangan ya. Dikurangnya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh ini Bu, boleh di ayun, mungkin Bu latihan di ayun. Ar-Rahman, yang panjang harokatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang biar nggak kepanjangan, coba. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih kepanjangan Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 harokat saja. Oh iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya tadi Bu mungkin catatannya sudah bagus bagian, namun di mad yang 2 harokatnya dilatih lagi agar tidak kepanjangan ya. Oh iya. Makasih banyak Ustadz. Ya sama-sama Bu Neti. Dari mana Bu? Dari Bima. Bima NTB. Ya, NTB. Masya Allah jauh banget Bu. Bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Ya barakallah Bu. Ya, berikutnya satu lagi ya mungkin karena sebentar lagi waktunya sudah sedikit lagi. Bu Darni atau Pak Darni? Iya Ustaz. Oh ya silakan Bu Darni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ulangi di ihdinasnya. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah lumayan bagus Bu Darni. Mungkin tadi di apa? Oh. di huruf itunya mungkin di alaihimnya jelaskannya la alaihim. Untuk yang lainnya insya Allah sudah baik Bu. Dari mana Bu Dani? Dari Rokan Hilir ya Ustaz. Masya Allah jauh juga ya dari Rokan Hilir. Alhamdulillah. Barakallah Bu Dani. Makasih Ustaz. Sama-sama. Oh ini ada titip salam katanya ya. Bentar. Dari Umi Fatah, mohon izin boleh nyapa guru anak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Razas katanya. Ustaz Sakin. Oh Umi ini muridnya Ustaz Razas gitu ya, Umi Fatah. Baik Ustaz, tadi lihat ada tulisan ada Ustaz Razas, sepertinya guru anak di Hakin. Karena saya ikut bedah Al-Fatihahnya beliau. Oh pernah ikut juga, alhamdulillah. Masya Allah. Pantesan Ibu sudah baik ya, Al-Fatihahnya sudah dibedah sama tim Hakim. Kalau nggak salah Ustadz, tadi saya baca aja. Ya. Kalau ketemu guru kan adabnya menyapa Ustadz. Masya Allah ya. Nanti mungkin saya sampaikan juga kalau beliau sedang ada di Zoom ada Ustadz, ada nama beliau. Oh iya, iya. Syukur, Semoga Ustadz. beliau afwan ya, semoga beliau menyimak juga ya Bu. Umi Fatah ya. Baik, Bu Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin sudah jam 6:18 di jam saya. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga perbaikan untuk Al-Fatihahnya, karena itu yang surat yang kita baca setiap hari minimalnya 17 kali. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Insya Allah mungkin ketemu lagi di hari berikutnya bersama tim dari Hakim ya, mudah-mudahan. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir, yang dari jauh ya, yang dari Bima, dari Okan Ilir dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih.
Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aher, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bergabung di program Madrasah Keluarga. Tentu kita ingin menghadirkan keluarga yang di dalamnya diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman, cinta dan kasih. Hadir di keluarga kita, diisi dengan suami istri yang baik, yang salih dan salihah, serta diramaikan oleh anak-anak yang salih dan salihah pula, dan kemudian semuanya meramaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ikuti program Madrasah Keluarga. Madrasah Keluarga membina keluarga bervisi surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Dudi Mutakin. Ngajak gabung untuk ikut kajian Madrasah Keluarga melalui madrasahkeluarga.com. Untuk apa? Berikhtiar. Berikhtiar membangun sesuatu untuk bekal kita pulang nanti. Kalau saya banyak dosa, anak saya mendoakan saya Robik Firli wali walidayah, terus diijabah, maka dosa saya habis semua dan saya masuk surga tanpa hisab. Tidak mungkin itu terjadi kalau bukan dari keluarga ahli surga. Gabung di Madrasah Keluarga agar kita mendapatkan husnul khatimah, kalaupun tidak mendapatkan orang-orang yang mendoakan kita saat kita beristirahat di barzakh. Dan itu sangat penting. Rasanya rugi kalau kita hanya hidup. Kemudian kita tidak membangun kualitas kita dan pada saatnya kita tidak mendapatkan doa. Harapkan doa itu dari anak-anak kita yang soleh dengan cara solehkan diri kita di madrasahkeluarga.com. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Indonesia Hakim. Insya Allah di dalamnya ada program karantina untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan menyimpan semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam otak-otak kita. Nah, luar biasa kalau kita sudah menjadi hafiz Al-Quran. Apalagi di dalam pesantren Hakim ini ada guru-guru yang hebat hafalannya, hebat murajaahnya, dan juga insya Allah hebat tajwidnya. Insya Allah dengan 3 hal ini, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, mentilawahnya, dan juga menguasai tajwidnya, insya Allah terjamin kita menjadi sahabat Al-Quran yang insya Allah akan diselamatkan hari kiamat dan juga akan diberi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hafalan. Kalau hafalan kita hafalan yang sempurna, maka insya Allah darajat kita di surga adalah darajat yang paling sempurna. Marilah kita bersama-sama daftar di Hakim Hafiz Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.